Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Gimana kalian udah siap untuk belajar hari ini? Ya, karena kita udah jam 1, jadi kita belajar untuk disiplin ya anak-anak ya. Ada yang masih keluar atau masih semangat? Kalau nggak ada, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kalian diberikan kemudahan dalam belajar. Doa dipimpin. Oke, berdoa selesai. Tetapi bukan sesi ya, kalian sambil menyiapkan materi hari ini. Tentang buku LKS sama buku paketnya disiapkan. Syifa, Budi, Tony, oke masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, ibu mau tanya nih sama kalian, kemarin itu kita belajar apa sih? Ya, pintar. Kita belajar tentang stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Nah, pada hari ini kita materinya masih berkesinambungan dengan materi sebelumnya, ya itu tentang halaman harmoni sosial. Nah di situ ada beberapa materi yaitu tentang harmoni sosial, masyarakat multikultural dan dinamika masyarakat. Oke, sampai kalian simak dan ibu menjelaskan ya. Nah di sini ibu punya media yang berbeda nih buat belajar hari ini. Biasanya kan ibu kan belajarnya pakai apa ya? PowerPoint ya. Kalian pasti bosan ya. Jadi ibu tahu biar kalian gak bosan, coba ibu menggunakan media lain buat belajar biar kalian semangat belajarnya. Nah, ibu menggunakan media belajar komik. Maaf kebalik. Nah ini ibu pakai komik. Kenapa ibu pakai komik? Ya, pintar itu tahu kalian jawabannya. Kalau kalian itu lebih suka belajar membaca komik kan daripada membaca buku mata pelajaran. Ya, kalian jujur ya. Nah, makanya kenapa ibu pakai komik agar menarik kalian untuk membaca dan bisa memahami. Tapi komiknya beredukasi tentang sosiologi yang materi ini. Nah, kalian udah kalian baca ya sekilas materi harmoni sosial nih. Di sini sebelum ibu menjelaskan apa itu harmoni sosial, ibu menjelaskan dulu. Sini ada komik. Nah, komik yang di sini kalian lihat kan ada apa? Ya, warnanya beda-beda, kaosnya juga warnanya beda-beda. Nah, di sini tertulis anak-anak bahwa mereka itu dari suku yang berbeda, dari etnis yang berbeda, budaya yang berbeda, ada yang dari Jawa, Ambon, Papua. Nah, di sini mereka menggunakan bahasanya masing-masing. Nah, di sini mereka tuh menyatakan bahwa mereka tuh satu Indonesia. Jadi mereka tuh sama-sama masyarakat Indonesia, satu kesatuan kayak gitu. Ya, yang Jawa ngomongnya siji, terus yang Papua ngomongnya bicaranya kita orang satu gitu. Nah, selanjutnya mau tahu nih apa sih harmoni sosial itu? Ya, jadi harmoni sosial itu adalah di mana individu itu hidup sejalan, selaras, serasi dengan tujuan masyarakatnya yang teratur, yang nyaman, yang tertib gitu. Maksudnya apa sih Bu? Nah, maksudnya itu ketika masyarakat itu saling menghargai, saling tolong menolong, kemudian mereka itu bergotong royong. Nah, mereka itu akan menciptakan masyarakat yang teratur gitu. Pasti mereka itu satu pemikiran, yaitu ingin hidupnya rukun kan di masyarakat gitu. Dan ada peraturan-peraturan pemerintah pun yang menertibkan mereka, kemudian mengamankan mereka dari kayak teroris dan lain-lain gitu. Terus habis itu apa sih faktor-faktor yang menciptakan harmoni sosial? Nah, jadi faktor-faktornya itu di buku itu dijelaskan ya, ada 4, yaitu yang pertama menyikapi perbedaan secara positif, yang kedua peduli dan berempati kepada orang lain, terus yang ketiga demokrasi dan menghargai hak asasi manusia, terus yang terakhir transparansi atau keterbukaan informasi. Nah, di sini komik ini udah menjelaskan nih anak-anak, menceritakan adanya perbedaan agama gitu kan, Islam, Buddha, Katolik dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada menceritakan bahwa mereka itu walaupun berbeda-beda tapi mereka itu sebagai makhluk sosial
wajib untuk saling tolong menolong. Di sini mereka memberikan kayak bantuan bakti sosial terhadap orang yang terkena bencana alam. Nah, kalian pasti pernah kan menolong teman? Ya, itu menjadikan pahala juga anak-anak. Nah, sini juga ada contohnya lagi dari faktor-faktor yang menciptakan sosial yang demokratis tadi. Nah, yang demokratis ini contohnya nih ada di kelas kalian juga kan, pasti kalau memilih ketua kelas berdasarkan musyawarah. Nah, di sini komiknya juga menceritakan guru sedang lakukan musyawarah bersama siswanya untuk memilih ketua kelas gitu kan. Di sini siswa diberikan kebebasan berpendapat untuk memilih gitu kan. Terus juga ada transparansi berapa jumlah yang terpilih jadi ketua kelas gitu. Sampai sini paham? Ya, alhamdulillah. Jadi kalian pintar semua ya. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah dinamika masyarakat. Nah, apa sih dinamika masyarakat? Ya, jadi dinamika masyarakat itu ya jelaskan bahwa kita itu sebagai manusia tuh selalu mengalami perubahan, selalu mengalami perubahan sosial dan budaya, dan banyak sekali dalam kehidupan kita anak-anak. Nah, apa sih salah satu yang kalian rasain gitu? Ya, dengan perkembangan teknologi ya. Nah, tuh kalian sekarang kalau berangkat sekolah gitu kan kadang udah nggak pakai sepeda atau udah nggak ada yang terjun orang tua kan, ya pakai Gojek ya, pintar. Terus apalagi bayarnya pakai apa ya, pakai GoPay ya. Sekarang kita pembayaran tuh udah elektronik ya, nggak perlu pakai uang cash ya, kecuali kalau kita belanja di pasar tradisional. Nah, kemudian seperti kayak yang mengalami perubahan juga, kita adanya kebijakan pemerintah. Nah, kemarin kan kita ada wabah corona ya, kita di rumah dulu gitu kan, kita jaga jarak dulu. Namanya apa ya dari kebijakannya? Ya, social distancing sama apa ya, akhirnya malah diganti PSBB ya. Nah, pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi walaupun manusia masih tetap beraktivitas tapi tetap harus jaga jarak. Tapi karena sekolah itu tempatnya orang banyak, jadi pemerintah menyarankan untuk belajar di rumah dulu gitu kan. Itu juga salah satu adanya perubahan dalam kehidupan kita gitu. Jadinya masyarakat itu nggak hidupnya itu saja gitu. Nah, habis itu materi 9 masyarakat multikultural. Apa sih masyarakat multikultural? Ya, pintar. Dari berbagai ras, suku, etnis, budaya, dan lain-lain, dan pekerjaan juga gitu kan. Nah, tapi maknanya itu bukan hanya keanekaragaman saja anak-anak. Nah, maknanya juga kesederajatan, bahwa kita itu sebagai manusia itu sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu. Nah, kita punya hak berpendapat, kita punya hak untuk berpendidikan kayak gitu, hak untuk kita punya hak untuk melindungi diri kita juga gitu kan. Nah, itu terus kita tuh sederajat, sama-sama makhluk sosial, kita masih saling membutuhkan manusia lain untuk melangsungkan kehidupan kita. Nah, di sini ada ini anak-anak komiknya menjelaskan tentang perbedaan agama. Di sini ada Islam sholat, kemudian di sini ada Hindu merayakan Nyepi. Nah, di sini ada bapak-bapak yang bercengkerama tentang perbedaan agamanya kayak gitu. Nah, paham ya anak-anak ya? Pasti di kelas ini kan juga punya perbedaan kan dari agama, tapi kita punya kesederajatan yang sama-sama apa? Kita sini sama menuntut ilmu gitu. Nah, terus manfaatnya apa sih? Nah, manfaatnya dari masyarakat multikultural yaitu menciptakan penghargaan kepada budaya lain. Nah, penghargaan gimana sih Bu? Penghargaan diberikan piala? Enggak. Jadi kita tuh saling mengapresiasi, kita tuh saling toleransi, kita itu saling memahami gitu kan. Karena setiap masyarakat tuh unik, punya ciri khasnya masing-masing kayak gitu. Dari keanekaragaman itu dan kesederajatan manusia itu, nah akan menjadikan dunia itu
harmonis, menjadikan dunia itu damai, menjadikan hidup kita tuh sejahtera kayak gitu. Nah, di sini ada komik nih, tulisannya mari saling menghormati dan menghargai, itu sambil berpegangan tangan gitu. Nah, itu saja materi pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, Ibu simpulkan ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, pintar. Jadi kita ya Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun beda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, adanya dinamika masyarakat yang dinamis, kemudian keanekaragaman masyarakat atau masyarakat multikultural, nah itu tuh sebenarnya bisa menciptakan kehidupan yang harmonis gitu, yang harmonis sosial gitu, karena masyarakat saling menghargai, toleransi gitu, saling mensupport gitu kan. Nah, jadi berintegrasi. Nah, paham ya anak-anak ya? Oke, ada tugas kalian, yaitu tugas kalian membuat komik ya, komik buat kreatif kalian dengan tema ini, 3 ini. Nah, dikumpulkan minggu depan ya, paham ya? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, Ibu cukupkan sekarang. Ibu terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.